Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada malam hari ini, pemirsa, saya akan mencoba untuk menunjukkan sesuatu yang dimana doa-doa ataupun lafaz-lafaz ayat suci Al-Quran itu sangat luar biasa sekali ketika kita gunakan untuk menetralisir aura-aura negatif ataupun untuk membuktikan bahwa di sesuatu makanan ataupun minuman yang terjadi ada aura negatif yang mungkin sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti mungkin santet ataupun teluh ataupun pelet dan sebagainya, yang biasa kita sering jumpai ini melalui makanan ataupun minuman yang tanpa kita sadari kita minum ataupun kita makan, maka hal tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, di sini udah saya kasih tutorial ataupun sekedar untuk membedakan bahwa antara makanan ataupun minuman ya yang mengandung aura negatif, terutama itu akan ada reaksi ketika kita bacakan sesuatu lafaz ataupun kita bacakan dengan mantra ataupun doa-doa. Di hadapan kamera sudah ada 2 gelas yang masing-masing berisi air putih. Gelas yang satunya lagi beraura positif, gelas yang satunya lagi beraura negatif. Ya. Walaupun bentuknya sama, tetapi kekuatannya berbeda, tujuannya berbeda. Di sini saya akan sekedar untuk contoh saja. Buat kalian dimanapun Anda berada, kita harus tahu, kita harus waspada. Karena hal-hal seperti ini banyak sekali di luaran sana. Ya, bertujuan untuk mengelabui, bertujuan untuk memelet, menyantet, dan sebagainya melalui media makanan yang tanpa kita sadari kita makan. Nah, biasanya kalau sudah kita makan, maka otomatis makin hari makin ada hal-hal aneh yang kita alami. Kayak gitu. Makanya di sini saya akan kasih tahu mungkin untuk mantra ataupun doa di video saya sebelumnya sudah saya pernah bagikan. Makanya karena belum ada pembuktian, di sini saya buktikan melalui media air ya, karena media orang mengirimkan pelet, santet, itu ada juga yang melalui makanan, pemirsa. Ya, ada juga yang melalui jabat tangan, itu terutama kalau pelet. Ya, tetapi kalau untuk hal-hal intinya yang bersifat negatif gitu, bisa kita netralisir dengan doa. Nanti kalian bakalan lihat sendiri apa yang bakalan terjadi ketika air yang beraura negatif ini saya tes ataupun saya bacakan lafaz ya, dan apa reaksinya nanti kalian bisa saksikan, kalian bisa lihat. Dulu sudah pernah saya bagikan untuk doanya ketika kita gunakan untuk menetralisir kayak pelet, santet, dan sebagainya melalui media makanan ataupun minuman ataupun kopi dan sebagainya. Ya, amalannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhur
ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini adalah doanya. Dan ketika kita ingin membuktikan ataupun untuk menetralisir ataupun untuk mengetes bahwa minuman yang kita minum ini ada gangguan gaibnya atau tidak, amalan ini ataupun doa ini bisa kalian baca 3 kali dengan menahan nafas. Ya. Lalu celupkan pakai jari. Boleh pakai jari telunjuk kalian juga tidak apa-apa. Celupkan saja. Jika memang di gelas tersebut ataupun air minum yang kita bacakan tadi itu ada aura yang negatif ataupun ada hal-hal yang aneh, maka otomatis gelas tersebut akan pecah. Seperti itu. Akan pecah dengan sendirinya. Baca doanya sebanyak 3 kali dengan menahan nafas. Dan ketika doa ini kita ingin gunakan untuk mengobati seseorang yang mungkin terkena santet ataupun sejenisnya, boleh melalui media air putih. Jalankanlah sholat hajat 2 rakaat. Sehabis sholat hajat 2 rakaat, tawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Dan sehabis itu, jika obat ini air putih tersebut untuk menetralisir pasien, maka ya jangan lupa kirim Fatihah juga ke pasien. Dan sehabis itu, buka, tutup botol ataupun gelas ya. Buka yang berisi air tersebut, lalu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhkuru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim sebanyak 1000 kali. Setelah 1000 kali, lalu niatkan tujuannya untuk apa. Jika sudah diniatkan semuanya, lalu tiupkan ke air tersebut. Lalu air tersebut boleh diminumkan ke pasien dan dibuat untuk mandi. Insya Allah dalam jarak seminggu ataupun dalam penanganan terapi ini selama 1 minggu, insya Allah akan hilang dari pengaruh tadi yang santet ataupun sejenisnya. Makanya di sini akan saya buktikan bahwa kekuatan doa-doa ketika kita benturkan sama energi yang berbau negatif ini akan menimbulkan sesuatu keanehan. Di sini saya ada tisu, ya. Ini tisu. Terlebih dahulu, saya akan mencoba berdoa, ya, sesuai kepercayaan kita, yang tujuannya adalah untuk mengetes bahwa apakah ada keanehan-keanehan ataupun kejanggalan-kejanggalan ketika air yang beraura negatif ini kita bacakan lafaz, ya. Jadi kalian nanti bisa saksikan, kalian nanti bisa lihat sendiri akan ada apa kayak gitu ya. Ini akan saya masukkan ke dalam gelas yang berisikan aura positif. Ini tidak ada reaksi apa-apa, ya, tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi jika ini saya masukkan ke sini yang aura negatif, kalian bisa lihat tuh, itulah perbedaannya. Kalau diminum rasanya sama, ya, rasanya sama. Tetapi
jika kita bacakan salah satu doa ataupun lafaz, maka akan ada reaksi. Jadi seperti itu pemirsa tata caranya ketika kita ingin mengetes, mengecek bahwa makanan yang kita makan ini apakah ada sesuatu yang intinya merugikan diri kita atau tidak. Makanya dari situ kita harus hati-hati. Ketika Anda ngopi di warung ataupun apapun itu, boleh kita bacakan doa itu sebanyak 3 kali dengan menahan nafas. Tujuannya adalah untuk ya buat jaga-jaga, siapa tahu kita kan tidak tahu ya, namanya orang berbuat baik itu kan kita tidak tahu, melalui makanan, melalui jabat tangan juga bisa. Jadi ini adalah sekedar untuk wawasan saja. Mudah-mudahan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokon Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.